Dengar suara ketukan pintu, Abu Nawas keluar rumah sambil menguap lebar. Ia baru saja bangun dari tidur siang. Oh, ternyata Abu Jahil. Ada keperluan apa datang kemari? Begini Abu Nawas, aku ingin meminta bantuanmu. Aku mempunyai keperluan mendesak. Oleh sebab itu aku ingin meminjam uang padamu sebesar 100 dinar. Apa? Aku tidak dengar Abu Jahil. Aku bisa memberi pinjaman, tetapi aku masih ragu untuk memberikan 100 dinar kepadamu. Ayolah Abu Nawas, tolong bantu aku sekali saja. Aku janji akan mengembalikan uang itu dalam sebulan. Baiklah, aku akan mengambil uangnya. Kau benar-benar berjanji akan membayarnya bulan depan. Tentu saja kau memegang ucapanku. Abu Nawas keluar membawa sekantong uang. Uang itu adalah hasil panen Abu Nawas. Bulan ini ia berencana menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumahnya. Tapi Abu Nawas tidak tega melihat Abu Jahil yang terlihat kesulitan. Gunakanlah uang ini dengan baik. Aku akan menagih bulan depan. Sungguh aku benar-benar orang baik Abu Nawas. Tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Abu Jahil tidak menyangka akan semudah ini meminjam uang dari Abu Nawas. Aku pamit pergi dulu. Terima kasih atas pinjaman Abu Nawas. Sama-sama. 1 bulan kemudian, Abu Nawas menunggu kedatangan Abu Jahil. Ia mendengar kabar jika panen Abu Jahil melimpah ruah sangat cukup untuk membayar kembali hutangnya. Namun dari pagi hingga sore Abu Jahil belum juga muncul. Jangan-jangan dia tidak mau menepati janjinya. Abu Nawas menanti Abu Jahil hingga malam. Ia ingin menagih hutang itu, tapi ia malu jika harus menagihnya. Langsung tagih atau tidak? Tagih atau tidak? Tagih atau tidak? Tagih saja, atau kita tidak bisa makan semalam sebulan. Baiklah. Ia lalu pergi ke rumah Abu Jahil. Dia lebih memilih menanggung malu karena menagih hutang daripada kelaparan selama 1 bulan. Sesampainya di sana, Abu Nawas terkejut melihat rumah Abu Jahil yang begitu ramai. Lihatnya Abu Jahil sedang berkumpul bersama teman-temannya, seolah lupa ada janji yang ditunaikan. Abu Jahil, sepertinya kau banyak uang karena bisa berkumpul seperti ini. Aku ingin menagih hutangmu. Katanya kau akan membayarnya bulan ini. Aduh, aku hanya menyuguhkan teh saja pada mereka. Uangku sudah habis. Aku menggunakan uang panen saja yang aku janji akan membayarnya bulan depan Abu Nawas. Abu Nawas menggala nafas, duganya benar-benar terjadi, tapi mau bagaimana lagi? Baiklah, kau harus membayarnya bulan depan. Harus kau bisa pegang kata-kataku. Baiklah, aku akan kembali. Dengar kabar jika Abu Jahil mengadakan pesta di rumahnya. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya ia tidak punya uang, tapi malah berfoya-foya. Bahkan aku tidak diundang. Kalau aku menagihnya sekarang, pasti dia akan beralasan lagi. Aku harus mencari cara untuk menagihnya. Esok harinya Abu Nawas menemui Fulan, salah satu temannya di kota sebelah. Wah, ada keperluan apa kau datang kemari? Abu Nawas lantas menceritakan masalahnya. Jadi begitu Fulan, aku sudah punya cara untuk menagihnya, tapi aku butuh bantuanmu. Apa kau bisa membantuku? Itu saja. Abu Nawas kemudian memberitahu rencananya kepada
Aku jamin Abu Jahil pasti langsung membayar hutangnya. Kau bisa membawanya kemari. Aku akan bersiap-siap menyambut kalian. Abu Nawas mengangguk lalu pamit pergi untuk memulai nasinya. Sejam kemudian Abu Nawas tiba di rumah Abu Jahil. Kenapa kau datang kemari Abu Nawas? Bukankah aku bilang akan membayarnya bulan depan? Memang di mana-mana orang yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Tenang Abu Jahil, aku hanya ingin mengajakmu ke orang pintar saja. Apa maksudmu? Katanya ada orang pintar yang bisa mengubah 1 dirham menjadi 100 dirham. Rumahnya tidak jauh dari sini. Apakah kamu mau ke sana bersamaku? Tentu saja aku juga ingin menjadi kaya. Baiklah, ayo pergi bersama. Abu Jahil lantas mengikuti langkah Abu Nawas. Sore harinya mereka sampai di rumah seorang pintar. Mereka langsung duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah kalian juga mau menjadi kaya? Baiklah, aku akan memberi tahu caranya kepadamu terlebih dahulu. Karena masing-masing orang berbeda, kau bisa menjadi kaya tanpa harus bekerja. Caranya sungguh mudah. Kau cukup mengucapkan mantra yang ku berikan setiap malam. Dalam sebulan kau bisa langsung bergelimang harta. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya harus ada tumbal, tapi kamu tidak perlu khawatir karena tumbalnya tidak harus dari keluarga orang lain. Bisa menjadi tumbal, tetapi orang itu harus memiliki kaitan harta. Misalnya orang yang memiliki hutang kepadamu. Bagaimana kalau orang itu tidak mau? Tenang saja, ia akan menjadi tumbal. Baiklah, aku setuju. Jangan-jangan aku akan menjadi tumbal Abu Nawas karena memiliki hutang kepadanya. Abu Nawas dan Abu Jahil mendapatkan mantra dan cara menjadi kaya. Setelah itu mereka pamit pergi dari tempat itu. Abu Jahil, kau tidak perlu membayar hutang kepadaku. Aku ikhlas memberikannya kepadamu. Oh, cuma 100 dinar. Aku bisa mendapat lebih banyak ketika kaya nanti. Janganlah Abu Nawas, aku akan membayar hutang itu ketika sampai rumah. Bukannya uang sudah habis, kau sendiri yang mengatakannya. Akhirnya aku tidak bisa menjadi tumbal untukmu. Aku berbohong padamu Abu Nawas. Sebenarnya uangku masih sangat banyak. Aku janji akan mengembalikan uangmu. Baiklah, kalau itu maumu. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Abu Jahil. Si pemilik rumah langsung berlari masuk lalu keluar lagi sambil membawa sekantong uang. Akhirnya, terimalah uang ini Abu Nawas. Dengan begitu hutangku lunas seluruhnya. Aku sudah tidak memiliki gairah dan harta denganmu. Akhirnya aku tidak bisa menjadi tumbal untukmu. Mengapa kau tertawa? Aku benar-benar takut jika menjadi tumbal. Tidak ada tumbal Abu Jahil. Bukankah kita tidak boleh percaya perkataan orang pintar? Aku dan temanku hanya melakukan supaya kau segera membayar hutang. Aduh, aku tertipu. Harusnya uang itu masih bisa aku gunakan untuk pesta. Tapi sekarang sudah jadi Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas mendapatkan uangnya kembali. Dia pun pulang ke rumah dengan perasaan ruang gembira.